Baik, dan kita tahu bersama semua ya doa ini banyak sekali di dalam Al-Quran, salah satunya di surat Ghafir ayat 60. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innallazina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam dakhirin. Ya. Dan ini kalau kita bisa terjemahkan, berdoalah kepadaku, niscaya akan ku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Ya. Para ulama banyak sekali membahas tentang ayat ini, ya, dan memang di sini ada dua yang dipesankan oleh Allah. Kita diminta untuk senantiasa berdoa dan juga senantiasa beribadah, ya. Dan dikatakan juga kalau kita tidak mau berdoa dan tidak beribadah itu berarti menyombongkan diri dari menyembah Allah, dan ya azabnya masya Allah ya hina dina, ya. Astagfirullahaladzim, na'udzubillah min dzalik, ya. Baik, dan kemudian juga di dalam hadis Rasulullah, ya, wa qala sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u silahul mu'minin wa imaduddin wa nurus samawati wal ard. Ya, tadi saya dengar bagus banget tadi teasernya, masya Allah. Doa itu senjata orang mukmin, tiang agama serta cahaya langit-langit dan bumi. Ya. Dan ini sering sekali kita dengar dan ini sudah kita pegang juga bahwa betul-betul doa ini sebuah senjata dan juga betul-betul tiang agama. Dan penelitian-penelitian terakhir pada saat orang yang sedang berdoa, ternyata betul-betul langit dan bumi itu bercahaya karena setiap orang berdoa itu akan keluar nur, akan keluar gelombang cahaya dari dalam tubuhnya, masya Allah. Ya. Dan kemudian juga, ya, ad-du'a'u huwal ibadah. Berdoa adalah termasuk bagian dari ibadah. Ya. Dan masih banyak lagi hadis-hadis Rasulullah yang memberitahu pada kita semua bahwa doa ini sangat luar biasa, dan bukan lagi luar biasa, ini memang betul-betul jadi andalan, ya. Bahkan tadi dikatakan senjata. Ya. Baik. Saya mohon izin, barangkali hari ini kita akan banyak berbicara tentang bagaimana sih sebetulnya pada saat kita berdoa, apa sih yang terjadi. Namun tentu tidak bisa terlalu detail barangkali karena memang juga waktu dan juga memang keterbatasan ilmu pengetahuan saya, dan juga mudah-mudahan Allah senantiasa ya memberikan tambahan ilmu dan tambahan kefahaman tentang masalah doa ini. Ya. Baik. Seperti biasa di dalam kajian kita bersama bahwa kita akan bicara dulu tentang otak manusia, ya. Berkali-kali saya sudah sampaikan bahwa Allah menciptakan otak ini luar biasa. Ada dua jenis, ada otak besar dan ada otak kecil, kemudian terbagi dua, ya. Dan sekali lagi laki-laki otaknya memang lebih berat 100 gram dibanding perempuan, ya. Bisa jadi karena tanggung jawab laki-laki itu memang jauh lebih banyak, ya, sehingga memang otaknya lebih berat sedikit dibanding perempuan, masya Allah, ya. Kemudian dari otak akan keluar sistem saraf ke seluruh tubuh sampai ujung-ujung jari, rambut, kaki dan sebagainya, ya. Dan sistem saraf ini, ya, seperti ini, dia keluarnya lewat batang otak, lewat tulang belakang, dan ini banyak sekali serabut-serabutnya berkumpul dan kemudian sering disebut ya sumsum tulang belakang. Kemudian dari tulang belakang keluar sistem-sistem saraf, serabut-serabutnya ke seluruh tubuh, dan kerja dari sistem saraf seperti kabel listrik. Dia membawa listrik, dan ternyata juga setiap apa yang kita ucapkan baik sir atau zahir maka jalan di sistem saraf ini, ya. Untuk itulah makanya setiap langkah kita diminta untuk membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim, ya. Dengan itu maka basmalah itu akan jalan di sistem saraf kita, ya, alhamdulillah. Dan kemudian apapun yang kita lafazkan termasuk istighfar, astagfirullahalazim, itu akan jalan juga ke sistem saraf, dibawa oleh sistem saraf ke otak dan ke seluruh tubuh, dan akhirnya semua tubuh manusia, semua sel-sel tubuh manusia mendengarkan atau mendapat pesan-pesan apa yang kita lafazkan. Kecepatan dari jalannya pesan ini cukup
cepat sekali ya. Ini ada namanya neuron sensorik. Jadi kalau neuron sensorik itu apa yang kita lafazkan, apa yang kita lihat, kita dengar, itu akan jalan ke otak secepat 240 km per jam. Ya. Kemudian kalau neuron motorik itu adalah pesan yang dari otak nanti turun ke seluruh tubuh, itu kecepatannya 320 km per jam. Ya. Jadi pada saat kita baca Bismillahirrahmanirrahim, itu ternyata di dalam tubuh terjadi ya kecepatan-kecepatan yang luar biasa, Masya Allah. Baik, dan kemudian juga ya selain di dalam lafaz kita mengucapkan basmalah, ternyata ya di satu tempat lagi yang waktu itu kita sudah bahas bahwa di kolbu itu terjadi sebuah proses juga ya, termasuk proses perekaman memori, termasuk proses juga ya pemberian ya atau pentransferan lagi informasi dari apa yang kita lafazkan. Ya, jadi ini luar biasa kerjanya pada saat kecepatan 320 km per jam ya, masuk dulu ke kolbu kirim lagi ke seluruh tubuh lewat sistem saraf dan lewat pembuluh darah. Nah, ini yang luar biasa ini. Dan alhamdulillah waktu itu kita sudah bahas. Hari ini saya hanya untuk merefresh kembali karena pada saat kita insya Allah berdoa maka kerjanya ini adalah seluruh tubuh dan paling kuat itu adalah kerja dari kolbu. Ya. Baik, jadi pesan yang diucapkan, dilihat, didengar, dipikirkan, dia akan jalan ke sistem saraf dan masuk ke kolbu manusia. Dari kolbu dia kirim ke seluruh tubuh. Ya. Baik. Kemudian, ya, di dalam kajian-kajian terakhir ini oleh para ilmuwan dan kita juga sudah sempat membahas bahwa kolbu ini merujuk organnya adalah jantung ya, dikarenakan jantung banyak sekali fungsinya yaitu sebagai pemompa darah seluruh tubuh, kemudian juga ditemukan sekitar tahun 91 dan kemudian terus diteliti sampai sekitar tahun 2000 di jantung itu ada 40.000 neuron atau disebut sel otak ya. Kalau dulu sebelum tahun 91 itu ya kurang lebih ya tahun-tahun ya abad-abad ke-19 sebetulnya ilmuwan sudah tahu bahwa di otak ada sel otak dan jumlahnya 100 miliar neuron. Dan pada tahun mulai 91 ini abad-abad ke-21 ini ya baru ditemukan bahwa di jantung itu ada neuronnya dan jumlahnya 40.000. Ya, dan satu neuron kerjanya kayak satu komputer yang tercanggih di zamannya, Masya Allah. Dan satu neuron ini ya ini karena kayak komputer dan kita tahu juga banyak kabel-kabelnya, maka 100 miliar neuron yang ada di otak itu setiap saat, setiap detik terjadi sambungan-sambungan yang bentuk sambungan proses kimiawi dan juga terjadi juga proses fisika dan sini juga terjadi ya impuls listrik di dalam otak kita karena adanya neuron ini. Setiap apa yang kita lihat, kita dengar, kita hidup, kita lakukan, kita ucapkan, ya, ini akan terjadi sebuah koneksi neuron di dalam otak manusia. Ya. Nah, kemudian di jantung juga ternyata seperti itu. Ya. Jadi neuron di jantung juga ternyata terjadi koneksivitas, terjadi sambungan-sambungan setiap ada yang kita lafazkan. Terutama secara sir, secara istilahnya dibatinkan atau dalam hati, ya apalagi kalau ya mengucapkannya dengan sangat khusyuk, maka terjadi sambungan-sambungan ya neuron di dalam jantung manusia. Inilah diharapkan 40.000 neuron ini pada saat terjadi koneksi, diharapkan sambungannya adalah sambungan yang baik-baik atau sambungan yang baik, benar, pantas, sambungan yang ilahiyah. Dan kenapa? Karena nanti kalau jantung ini baik, maka seluruh tubuh baik. Dan bila jantung ini buruk, maka seluruh tubuh buruk. Ya, itu Rasulullah SAW sudah memperingati kita. Ya. Baik, jadi sistem saraf pada jantung atau otaknya jantung memungkinkan jantung untuk belajar, mengingat, dan mempengaruhi bagian korteks pada otak untuk membuat keputusan fungsional independen. Kenapa? Karena tadi ya di dalam jantung itu ternyata 40.000 ini juga terjadi impuls listrik, Masya Allah. Ya. Dan pada saat impuls listrik di otak yang terjadi kita lihat tadi, itu pun setelah dia terjadi ya sambungan listrik di dalam otak, ternyata sambungan listrik itu membentuk gelombang dan dia bisa keluar. Ya. Itulah pada dekade sebelum ini
ada konsep-konsep yang ditemukan bahwa berpositive thinking itu akan ya mempengaruhi sekeliling, ya. Bernegatif thinking juga mempengaruhi sekeliling, karena selain berpengaruh di dalam otak kita, ternyata dia juga ada gelombang keluar dan mempengaruhi sekeliling. Namun ternyata jantung mempunyai medan elektromagnetik 5.000 kali lebih besar daripada otak. Artinya jantung akhirnya menjadi sesuatu yang lebih dahsyat, ya. Kemudian tubuh manusia, selain mungkin nanti ya badan kita yang kita sebut badan seluler, ternyata kalau sudah dibuka lapisan-lapisannya, maka dia akan ya terbentuk sebuah molekul. Nanti ya molekul terdiri dari atom, atom terdiri dari partikel subatom, kemudian terjadilah vibrasi kuanta dan akhirnya menjadi medan gelombang energi. Ya. Jadi seperti ini, dan paling kencang atau paling power, paling kuat gelombang energinya itu adalah dari jantung. Setelah itu dari otak, dan setelah itu dari seluruh tubuh. Ya, Masya Allah. Kemudian Albert Einstein dalam teorinya ya, teori relativitas yang ditemukan Albert Einstein menyatakan bahwa massa benda tak lain sebagai bentuk energi. Energi tidak hanya menempati berbagai bentuk yang dikenal dalam fisika klasik, namun bisa terkurung dalam massa pada suatu objek. Ya. Artinya, menurut Einstein, semua benda itu ada energinya. Kalau dulu fisika klasik ya hanya mengatakan bahwa energi itu menempati bentuknya saja. Kalau ini badan kita ya bentuknya kayak badan kita. Tetapi Einstein bilang ada yang terkurung di dalam massa suatu objek. Ya, sehingga itulah menurut Einstein jumlah energi yang terkurung dalam sebuah partikel sebesar massa partikel dikalikan kuadrat kecepatan cahaya. Ya, inilah makanya ya setelah Einstein meneliti, banyak lagi ilmuwan yang meneliti, dan disepakatilah betul-betul bahwa di tubuh manusia ini keluar ya berbagai energi yang dari tubuh, terutama dari jantung dan dari otak. Ya. Dan kemudian kalau di Quran, di surat Yunus ayat 61, ya Bismillahirrahmanirrahim, kamu tidak berada dalam suatu keadaan dan tidak membaca suatu ayat dari Al-Quran, dan kamu tidak mengerjakan suatu pekerjaan, melainkan kami menjadi saksi atasmu di waktu kamu melakukannya. Ya. Kemudian tidak luput dari pengetahuan Tuhanmu, biarpun sebesar zarrah, ya, dan zarrah ini diartikan partikel subatom, jadi benda yang sangat kecil di bumi ataupun di langit. Ya. Tidak ada yang lebih kecil dan tidak pula yang lebih besar dari itu, melainkan semua tercatat dalam kitab yang nyata di Lauh Mahfuz. Ya. Inilah semakin banyak ilmuwan juga dan para ulama yang mempelajari tentang energi, ya terus menggali ya bagaimana sih, apa aja sih yang nanti ya terjadi tubuh manusia. Ya. Baik. Dan akhirnya dalam sebuah bentuk diagram atau dalam bentuk seperti ini, maka ternyata benda itu cuma kecil. Di dalamnya ada molekul yang banyak, di dalamnya ada atom yang banyak, di dalamnya ada partikel atom yang banyak, dan ini masih tampak kalau sampai partikel subatom. Ya tadi zarrah tadi. Namun dari partikel subatom ternyata ada kuanta, ada setelah itu dari kuanta ada energi vibrasi, dan ini jauh lebih besar. Memang dari kuanta dan energi vibrasi ini sudah tidak tampak lewat mata kita ya secara zahir mata ini gitu. Namun dengan berbagai macam alat-alat yang jauh lebih bisa menangkap yang energi vibrasi yang lebih kecil itu sudah bisa ditemukan. Walaupun belum bisa lagi sampai tahu bagaimana ya jauhnya energi vibrasi itu yang ada dari setiap tubuh manusia. Ya, Masya Allah. Dan Richard Feynman juga ya seorang fisikawan Amerika, karyanya perluasan teori elektrodinamika kuantum, dia mengenakan fenomena alam yang berkaitan dengan energi sangat erat kaitannya dengan fisika kuantum, ya. Di mana energi dapat menembus ruang dan waktu. Ini yang luar biasa nih. Jadi artinya kalau energi dapat menembus ruangan dan waktu, termasuk energi yang kita pakai di dalam Zoom ini menembus rumah kita masing-masing, ternyata ya tubuh manusia yang mengeluarkan energi dalam bentuk kuantum ini menembus ruang dan waktu juga. Sehingga disimpulkan bahwa tubuh manusia itu terdiri dari tubuh seluler dan juga yang kita sering sebut namanya badan bioplasmik. Ya, jadi bukan hanya dari jantung, dari otak, tapi seluruh tubuh. Ya.
Dan Dr. Roland McCarthy waktu itu kita sudah bahas, beliau dari Institute of Hermet dari UK dan Saudi Arabia. Vibrasi gelombang elektromagnetik jantung dapat mengirimkan pesan pada aktivitas otak dan jantung orang lain, ya. Dan itulah makanya dari pakai alat magnetometer, vibrasi jantung ini bisa diukur dan ternyata bisa keluar lebih dari 3 meter, Masya Allah. Ya, tadi Mbak Putri juga sudah sampaikan bahwa ya waktu itu kita sudah bahas ada dialog heart to heart gitu ya, kolbu to kolbu. Ya. Nah ini yang luar biasa ini ya, kita bisa melakukan komunikasi tanpa mulut ya, tapi bisa kolbu to kolbu ya. Jadi manusia dapat berkomunikasi dengan yang lain dengan menggunakan jantungnya tanpa mulut bicara, Masya Allah. Jadi buat suami istri, bapak ibu barangkali atau barangkali ibu-ibu ya kadang-kadang kan susah nih bicara sama suami ya, kenapa takut salah ngomong ya, nanti takut keliru gitu ya. Ya sudah kalau gitu kita bicara saja pakai kolbu kita dan insya Allah itu sampai. Walaupun kita tidak perlu tanya suami ya, ayah rasa nggak ya aku tadi ya bicara dengan kolbuku ya, nggak usah kita cari kayak gitu ya. Pokoknya kita yakinkan diri kita karena memang dalam penelitian-penelitian yang sangat banyak ini kolbu to kolbu itu bisa dilakukan. Bahkan kolbu to otak ya, jadi jantung kita ke otak kita itu juga bisa dilakukan, Masya Allah. Baik, sehingga kalau kita tahu bahwa jantung tadi bisa memberikan gelombang, otak memberikan gelombang, keluarnya dari mana? Dan seluruh tubuh juga memberikan gelombang, keluarnya dari mana? Ini ada yang disebut sebuah pembuluh satu lagi, yang namanya pembuluh meridian atau pembuluh energi. Posisinya subkutis, di bawah kulit. Ya, kalau di bawah kulit itu bukan di bawah kulit yang tebal, tapi subkutis, di bawahnya kutis kita nih ternyata ada lubang-lubang yang tempat inilah yang nanti keluarnya gelombang elektromagnetik tubuh ini gitu. Dan inilah bisa jadi kalau dalam konsep kita Islam ini artinya kita keluar nur, keluar cahaya, ya, keluar cahaya. Dan bisa jadi juga nanti perpanjangan cahaya kita ini bukan semata-mata dari cahaya diri sendiri, tetapi juga sudah perpanjangan dari para malaikat, karena malaikat tercipta dari nur. Dan akhirnya kolaborasi antara manusia dan malaikat bisa jadi ya, wallahu alam bisawab, itu adalah dari ya perpanjangan nur ini, cahaya ini. Ya. Baik, dan kalau kita bisa lihat secara anatomi, ya titik-titik pembuluh meridian itu seperti ada pintunya. Ya, ini di dalam itu jumlahnya sekitar 360 ya. Ini ada 7 yang besar ya. Ini seperti pintu dan ini di bawah kulit dan dia bisa berputar dan berputarnya ke kiri. Jadi seperti orang bertawaf. Terkadang putarannya lancar, terkadang putarannya lambat. Kalau putarannya lancar maka tentu gelombang energi yang keluar semakin cepat dan semakin panjang. Tapi kalau putarannya terhambat makanya kita juga ya akan terasa sesuatu badan kita berat. Ya. Namun dari konsep anatomi pembuluh meridian tadi ternyata bisa juga menangkap energi dari luar tubuh kita. Itulah makanya mengapa kita bisa saling memberikan doa, saling memberikan ya komunikasi kolbu to kolbu, kolbu to otak, kolbu ke seluruh tubuh. Karena ternyata pembuluh meridian itu selain dia mengeluarkan gelombang, dia juga menangkap gelombang. Ya. Makanya ada istilah kontak batin. Ya. Dan di dalam lebih detail lagi dia terbagi-bagi. Ada yang nanti mental center, ada yang feeling center, ada yang will center. Ya. Inilah betul-betul ada yang disebut kontak batin, itu betul-betul ada dan tubuh kita menerimanya. Ya. Kemudian nanti pun diproses di dalam otak dan diproses di dalam kolbu. Ya. Nah, kemudian secara anatomi lebih dalam lagi, sinyal ini atau gelombang ini terdiri dari berlapis-lapis. Lapisan yang paling dekat dengan tubuh manusia disebut lapisan gelombang eterik. Kemudian lapisan yang agak jauh sedikit, kurang lebih bisa sekitar 1-2 meter, itu gelombang astral ini. Kemudian ada lagi lapisan ini yang kita lihat sebagai elips seperti ini, itu lapisan gelombang kausal. Nah ini bisa kalau kita sehat nih insya Allah bisa 6-8 meter, kanan, kiri, depan, belakang ya. Kalau kita dalam kondisi sehat. Tapi kalau kita dalam kondisi sakit, ini maka bisa sangat memendek ya.
Nah, kemudian ada satu lagi gelombang yang disebut spiritual. Dia keluar dari lapisan setelah kausal, dan ini yang tidak bisa diukur jaraknya. Makanya para ahli mengatakan gelombang spiritual ini jaraknya no hertz, ya. Jadi nggak bisa terukur. Inilah yang diberitakan tadi, bahwa ini yang menembus dinding rumah, menembus jalan, jadi menembus ruang, menembus waktu. Ya, inilah gelombang spiritual. Ya. Gelombang spiritual ternyata keluar dalam kondisi kita berdoa, kemudian berniat, dan juga berprasangka. Cuman ya ini berandai-andai ya, ini masih dianalisa, masih ditunggu lagi bagaimana alat yang bisa mencapai ya. Berdoa lebih panjang daripada berniat, dan berniat lebih panjang dari berprasangka. Ya. Hanya berprasangka walaupun pendek sinyalnya, tapi setiap orang itu kurang lebih setiap harinya 60.000 kali berprasangka. Nah, ini 60.000 inilah, ini bagaimana komposisinya, apakah masih yang husnuzon lebih banyak atau suuzon yang lebih banyak? Karena apapun prasangka kita itu dia akan keluar dan dibawa oleh gelombang spiritual, terakses ya, terbroadcast ke alam semesta, dan ini bisa menarik peristiwa, ini bisa menarik kejadian. Karena gelombang ini, terutama gelombang spiritual, selain fungsinya dia membroadcast ya pesan, baik pesan doa, niat, prasangka, tapi dia juga mempunyai kekuatan magnetik, dia bisa menarik ya, seperti apa yang didoakan, seperti apa yang diniatkan, dan seperti juga apa yang diprasangkakan ya. Sekarang, prasangka itu sebetulnya meliputi apa? Ternyata prasangka itu meliputi pikiran dan perasaan kita. Apa yang kita pikirkan dan apa yang kita rasakan itu dikategorikan prasangka atau zon. Ya, dan kita tahu bersama dia terbagi dua, husnuzon dan suuzon. Ya. Kemudian dalam surat Al-Hujurat ayat 12, Bismillahirrahmanirrahim, hai orang-orang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka, karena sebagian prasangka itu dosa. Ya, tentu yang suuzon tadi. Ya, ini sudah diwanti-wanti oleh Allah bahwa sebagian prasangka itu dosa, ya, membawa banyak keburukan. Ya. Kemudian juga ini hadis yang sangat juga luar biasa ya, kita senantiasa baca ya. Ana inda zanni abdi bi. Ya, ini yang paling sering ini ya, bahwa aku sesuai prasangka hambaku. Ya. Dan kalau ternyata ini lengkap sekali hadisnya, lanjutannya adalah aku bersamanya ketika ia mengingatku. Jika ia mengingatku saat bersendirian, aku akan mengingatnya dalam diriku. Jika ia mengingatku di suatu kumpulan, aku akan mengingatnya di kumpulan yang lebih baik daripada itu. Ya, makanya Allah ya sering berkumpul nih, malaikat-malaikat berkumpul, makanya Allah akan cerita tentang diri kita, masya Allah. Ya. Nah, kalau dikatakan bahwa aku sesuai prasangka hambaku, ya itu ternyata betul-betul Allah membuat konsep di dalam tubuh kita. Pada saat kita berprasangka sesuatu, maka itu akan ditarik. Ya. Ini baru dari satu sisi saja ya, wallahu a'lam bishawab, karena ini baru bisa kita bahas seperti ini ya. Dan kemudian ilmuwan juga ada mengatakan ada hukum projection, katanya law of projection ya. Jadi pikiran itu kan biasanya dari otak, itu fungsinya dari otak, dan perasaan itu fungsinya dari kolbu ya, atau salah satu fungsi kolbu atau jantung itu adalah menimbulkan perasaan, salah satu fungsi dari otak itu menimbulkan pikiran ya. Dan dalam 2 juta informasi per detik masuk ke dalam otak dan masuk ke dalam jantung, bayangkan 2 juta informasi per detik, baik dari mata, dari telinga, dari penghidup, rasa ya, atau sesuatu itu tadi yang dari energi-energi alam semesta yang masuk ke tubuh kita lewat pembuluh meridian, itu per detiknya 2 juta informasi. Maka terbayang itu betul-betul di otak terjadi ya sambungan koneksi yang 2 juta per detik, kemudian di jantung juga ya terjadi sambungan koneksi 2 juta per detik. Ya, kecepatan-kecepatannya itu luar biasa ya. Dan sehingga ini ya pikiran dan perasaan inilah yang memunculkan 60.000 prasangka tadi. Tinggal kita sudah bisa lebih banyak yang husnunya atau suunya. Dan 60.000 prasangka ini ternyata memproyeksikan nasib kita. Dan nasib ini ternyata sebetulnya dia adalah realitas sekunder. Yang realita primer itu adalah pikiran dan perasaan kita setiap hari.
Ini kita baru bicara tentang prasangka, bahwa rupanya kalau kita berprasangka baik, Masya Allah, insya Allah ya nasib kita baik. Makanya ada dikatakan ini law of projection, hukum proyeksi. Bahkan kalau kita selama ini sering yang kita dengar law of attraction. Jadi setelah memproyeksi dia attract, ya dia menarik. Ini luar biasa, dan ini kerja dari sebuah sistem yang Allah sudah buat ya sejak kita masih dalam kandungan ternyata. Ya. Baik, kemudian niat. Tadi kita prasangka, sekarang niat ya. Innamal a'malu binniyat wa likulli amri ma nawa. Amal itu tergantung niatnya, dan seseorang hanya mendapatkan sesuai niatnya. Ya. Dan kita juga tahu bersama tadi setelah kita belajar tentang sistem saraf, rupanya apabila kita niat, maka niat itu jalan ke sistem saraf kita. Dan kalau niatnya itu kita lillahi ta'ala, itu lebih kenceng lagi perjalanan niat itu yang kita lafazkan dan masuk ke sistem saraf. Dan juga nanti ya niatan itu bekerja dalam seluruh tubuh, wabil khusus itu di jantung. Ya. Namun kalau kita nanti lihat ya, kan ada banyak ulama juga mengatakan bahwa kalau niat itu nggak usah dilafazkan keras-keras ya, sir saja, dalam hati saja, batinkan saja. Ya. Sebagian juga mengatakan lafazkan sedikit, ya, lafazkan sedikit dan khusyukkan. Nah, sebetulnya ini adalah kerja otak ya, di mana ini adalah tubuh manusia dari belakang ya. Jadi ini otak belahan kiri, ini jadi tubuhnya menghadap ke belakang ya. Rupanya otak kiri ini ya, saraf yang dari otak kiri akan jalan ke tubuh bagian kanan, dan saraf dari otak belahan kanan ini, dari belahan kanan dia akan jalan ke tubuh kiri. Jadi dia bersilang seperti itu ya. Nah, pada saat seseorang berniatkah atau berdoa, biasanya kita melafazkan, boleh dengan sir, boleh dengan zahir. Namun pada saat kita melafazkan itu, atau sering kita sebut sebuah di dalam teknik NLP itu sebuah afirmasi atau affirmation atau self talk, itu baru kerja otak kiri. Dan pesan afirmasi itu, pesan kalimat itu baru jalan ke tubuh yang bagian kanan. Ya. Tubuh kiri belum. Ya. Nah, tentu tubuh kiri ini diatur oleh otak kanan, maka kita perlu juga menggunakan otak kanan kita agar pesan kalimat niat, kalimat doa itu bisa jalan juga ke sistem saraf yang kiri. Salah satu kerja dari belahan kanan itu sering disebut visualisasi atau pembayangan atau seolah-olah. Ya. Rasulullah SAW juga sudah bersabda ya, beribadalah engkau seolah-olah engkau melihat Tuhanmu. Ya. Seolah-olah itu atau visualisasi itu sebetulnya salah satu kerja dari otak kanan. Maka mengapa sebetulnya pada saat kita berniat dan berdoa diminta untuk lebih pelan, tumaknina dan khusyuk agar kita ya mengaktifkan otak kiri dan kanan. Karena apabila kita doa tergesa-gesa, kemudian ya kita hanya bicara saja, dia baru jalan di bagian tubuh kanan karena baru kerja di otak kiri. Ya. Itu juga terkadang kita harus tahu arti doa, supaya pada saat tahu arti doa itu kanan itu sudah bisa membayangkan. Ya. Dan makanya banyak juga yang mengatakan kalau gitu saya pakai bahasa sendiri, bahasa Indonesia berdoanya. Ya, itu pada saat kita pakai bahasa Indonesia, karena kita tahu dan bisa memvisualisasikan, maka otak kanan bekerja dan dia jalan ke tubuh yang kiri. Ya. Nah, selama ini mengapa dikatakan kalau kita doa hanya dilafazkan saja dia kurang power? Karena dia cuma sebelah kiri dan pesannya baru jalan di kanan. Ya, ini tubuh di bagian belakang ya. Sementara jantung atau kolbu itu posisinya ada di kiri. Dan dia dipersarafi oleh sistem saraf kiri. Dan tadi kita tahu bahwa jantung yang punya gelombang lebih power ya dibanding otak dan dibanding seluruh tubuh. Itulah makanya pada saat kita melafazkan niat dan juga doa ya diminta untuk bayangkan dulu doa itu. Ya.
Entah kita tahu artinya kah, atau ya kita pakai bahasa sendiri. Supaya apa? Supaya pada saat kita membayangkan dia jalan, ya pesannya ke tubuh kiri, itulah nanti kena di kolbu atau kena di jantung, dan makanya nanti jantung bisa mengirimkan pesan niat dan doa itu lebih power daripada seluruh tubuh. Ya. Itulah makanya dikatakan itu ya kita batinkan saja gitu. Nah, sebetulnya bisa dizohirkan dan disirkan atau dilafazkan sedikit dan juga di dalam hati atau dibatinkan istilahnya ya. Tapi kita tahu artinya gitu. Atau kita bisa bayangkan apa doa itu supaya otak kanan bekerja dan dia jalan di tubuh kiri. Ya, baik. Kemudian jadi kalau niat lillahi ta'ala berarti pada saat kita niatkan itu, ya Allah saya niat ya Allah ya pergi Mekah insya Allah tahun depan 2021 lillahi ta'ala gitu. Nah kemudian sebisanya langsung kita bayangkan 2021 ya Mekah sudah diperbolehkan, Madinah sudah diperbolehkan, kemudian ya kita lihat semuanya sehat ya. Itu akan membuat otak kiri kanan bekerja, maka seluruh sistem saraf membawa pesan. Wabil khusus itu yang mengarah ke jantung. Ya. Karena kalau ini kan jantung dia cenderung ke kiri ya, makanya dia dipersarafi oleh ya saraf yang ada di tubuh kiri dan dia diatur oleh otak yang kanan. Dan kemudian tentu seperti selama ini dan tidak pernah berhenti adalah gelombang elektromagnetik keluar dari tubuh kita lewat pembuluh meridian. Ini tidak pernah berhenti. Tidur pun bergelombang, ya, jongkok pun bergelombang, duduk pun bergelombang. Hanya nanti akan berbeda panjang pendeknya. Ya, Masya Allah. Nah, jadi pada saat kita berniat, maka niat itu setelah dilafazkan jalan dan dia terbroadcast lewat sistem saraf dan maka akan ditarik apa yang tadi kita niatkan. Ya. Begitu juga ya, pada kemarin kita sudah pernah belajar manusia adalah magnet dan setiap detil peristiwa yang dialaminya datang atas daya tarik undangannya sendiri. Kalau dalam sebuah ya magnet dunia ini kayak gini nih, ada kutub utara, ada kutub selatan. Ternyata memang bentuk magnet ini yang mempengaruhi nanti setiap apa niatan kita, prasangka kita, doa kita, insya Allah. Dan kemudian dalam surat Az-Zariyat ayat 23 ini juga sering kita ya sebutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Fa wa rabbis sama'i wal ard innahu lahaq mislama annakum tantikun. Maka demi Tuhan langit dan bumi, sungguh apa yang dijanjikan itu pasti terjadi seperti apa yang kamu ucapkan. Ya, berarti ucapkan yang ada di benaka, ucapkan yang ada di kolbuka, dan hati-hati ucapan yang ada di tulisan. Makanya hati-hati bikin status. Ya. Baik, kemudian nanti bedanya niat dengan doa apa? Ya. Nah, jadi sebelumnya kalau prinsip hampir sama sebetulnya apa yang diucapkan ya jalan di badan dan dia akan di-broadcast oleh badan bioplasmik. Ya, sehingga kalau misalnya mengeluh, nah ini salah satu juga dari kerja prasangka, mengeluh, maka ya akan ditarik apa yang dikeluhkan, ya keluhan lagi ditarik lagi, apa yang dikeluhkan ditarik lagi gitu, ya. Kemudian tadi kalau kita senantiasa ya mengucapkan, alhamdulillah saya sehat walafiat. Walaupun mungkin sedang sakit hari ini barangkali, tapi bilang saja alhamdulillah ya Allah, insya Allah sehat walafiat. Maka dia akan terbroadcast ya kalimat-kalimat ini dan kemudian juga akan ditarik ya peristiwa-peristiwa yang membuat kita sehat walafiat. Entah nanti teman bawakan herbal, ya kirimkan kue, kirimkan makanan dan sebagainya, termasuk mungkin obat-obatan dan sebagainya. Ini akan ditarik, ya. Dan juga kalau kita tadi ya gelombang cinta tadi ya kita tebarkan ya. Kita bilang saja terutama pada pasangan ya Allah saya mencintai suamiku lillahi ta'ala karena engkau ya Allah. Oh itu makanya nanti akan terbroadcast bentuknya ini ya. Dan nanti jangan salah akan ditarik juga apa yang tadi kita broadcast, maka akan ditarik juga cinta ya. Banyak sekali ibu-ibu begini, punten bapak-bapak ya, ibu-ibu selalu bilang, kenapa sih kita duluan yang ngomong begitu Bu Aisyah? Ya tidak apa-apa, kenapa? Karena akan ditarik juga. Ya, saya mah belum bisa ngomong langsung sama suami bilang saya cinta sama kamu, nggak usah Bu. Ya, ngomong aja lagi habis sholat. Ya Allah, saya mencintai suamiku karena Engkau ya Allah. Itu kalau kita ucapkan, lafazkan dan kemudian kita bayangkan, Allahu Akbar. Makanya cinta itu akan terbroadcast dan akan ditarik juga cinta-cinta. Bahkan
ya, yang suami yang biasanya nggak pernah bilang aku cinta padamu atau menunjukkan rasa cintanya, tiba-tiba dia akan berubah seperti itu. Ya, Masya Allah. Ya. Dan namun ya ini juga yang dikatakan kalau kita senantiasa bersyukur, ya ini yang akan nanti menarik nikmat. Tapi kalau kita kufur nikmat, maka akan ditarik azab.